Halo teman-teman, ketemu lagi. Sekarang kita akan bahas latihan OSP untuk mata pelajaran matematika wajib tahun 2024-2025. Kita akan bahas materi kelas 12 dulu. Yang pertama tentang statistika. Di nomor pertama kita diberikan grafik, teman-teman. Grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Yang ditanyakan adalah harga dolar paling mahal terjadi pada bulan apa. Ini soalnya agak beda dengan tryout-tryout yang kemarin ya teman-teman. Kalau tryout kemarin kan kita diminta mencari perubahan mana yang paling besar atau yang paling kecil gitu. Kalau ini kita cuma diminta melihat harga dolar paling mahal itu di mana. Nah, kita perlu memperhatikan keterangan yang ada di grafiknya teman-teman. Di sini di sumbu horizontal ini kan bulannya ya. Ada bulan Februari, Maret, April, dan Mei. Kalau di yang sumbu tegak, ini keterangannya rupiah per dolar Amerika. Berarti kan semakin ke atas, dolar Amerika semakin mahal nilai tukarnya terhadap rupiah. Nah, di sini udah kelihatan yang termahal terjadi di bulan Maret. Nih, ini jelas ya teman-teman. Gampang. Kalau misalkan diminta mencari perubahan mana yang paling besar, kita bisa gunakan penggaris teman-teman waktu ujian. Bawalah penggaris kita ukur aja gitu. Kelihatan nanti mana yang perubahan paling besar. Gitu. Kemudian untuk nomor 2, nilai rata-rata ujian sekolah dari 5 siswa 81. Kalau nilai seorang siswa diambil dari kelompok tersebut, rata-ratanya jadi 80. Berarti di sini kita tahu bahwa kalau 5 anak, 5 siswa, itu rata-ratanya adalah 81, teman-teman. Kalau diambil satu, berarti 4 siswa, rata-ratanya adalah 80. Nah, kalau kayak gini berarti kita yang harus kita lakukan adalah kita hitung total nilainya, teman-teman. Total nilai 5 siswa dan juga 4 siswa. Caranya gimana? 5 dikalikan dengan 81. 5 dikalikan 81, hasilnya 405. Ini untuk nilai yang awal. Yang grup kedua, 4 siswa dikalikan 80. Berarti 4 dikali 80, hasilnya adalah 320. Nah, untuk mencari nilai satu anak yang diambil, kita cari selisihnya aja teman-teman. Kita kurangin. 405 dikurangi 320, hasilnya 85. Nih, maka jawabannya yang D. Berlaku juga untuk sebaliknya teman-teman. Kalau ada misalkan awalnya 5 siswa, rata-ratanya 81, lalu ditambah satu nilai. Rata-ratanya jadi katakanlah 79 gitu. Berarti kita hitung 5 dikali 81 dan dicari selisihnya dengan 6 dikalikan 79. Gitu. Sama aja mau nilainya ditambah atau diambil. Oke, lanjut ke nomor 3. Kita diberikan data berupa tabel, kita diminta mencari modus dari tabel tersebut. Modus ini kayaknya selalu keluar ya teman-teman di ujian matematika. Kita gunakan rumus modus lebih bawah ditambah A per A plus B dikali lebar kelas. Gitu. Di sini kita lihat ini data kelompok ya teman-teman. Dan frekuensinya yang paling banyak adalah di sini. Ini kan ya. Nah, di situ. Oke. Tepi bawahnya berapa? Ini karena datanya itu 11 sampai 15 berarti tepi bawahnya kan 10,5 ya. Lalu kita tambahkan A. A ini selisih dari kelas ini dengan kelas sebelumnya. Selisih frekuensinya, teman-teman. Gitu. Jadi dari 7, dari 4 ke 7 berarti kan selisihnya 3 ya. Per A-nya tadi 3. B, kalau B itu selisih dari kelas modus ini dengan kelas selanjutnya. Ini A, ini B ya. Dari 7 ke 2 berarti kan selisihnya 5 ya. Dikalikan C, lebar kelas. Datanya 11 sampai 15 kita hitung pakai jari teman-teman. 11, 12, 13, 14, 15. Ini berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti lebar kelasnya adalah 5. Tuh. Dan ini kita lanjutkan. 10,5 ditambah
3 dikali 5, 15. Ya kan? Per 3 ditambah 5 adalah 5. Dikalikan. Lebar kelasnya adalah 5. Sorry, keliru. Ini nggak perlu, karena kita sudah kalikan tuh sebelumnya. 3 tambah 5, 8 ya, teman-teman. Ya ampun. Sorry, sorry. Nah, ini 10,5 ditambah 15 bagi 8. 15 bagi 8. Ada yang ini kalau masih bingung caranya, 15 dibagi 8. Benar tuh ya, 15 bagi 8. 1. Dan kalau 2 udah 16 ya, nggak mungkin. Berarti 1, 8 dimasukkan sini, dibagi, dikurangi. 12 kurang 8, 7. 7 dibagi 8 nggak bisa, maka kita kasih koma di hasilnya, dan di hitungannya kita tambahin 0. 70 dibagi 8, yang mendekati adalah 8 ya. 8. Masukkan 64 di sini. 70 kurangi 64, 6. 6 bagi 8 nggak bisa, tambahin 0. 60 bagi 8 yang mendekati adalah 7. 7 kali 8, sorry. 7 dikali 8 jadi 56. Kurangi jadi 4. 40 bagi 8. Ah, ini. Jadi 1,875, teman-teman. 1,875. Hasilnya adalah berapa? 10,5 tambah 1,875 jadi 2, 12,375. Ini ya. Kalau dibulatkan jadi 12,38. Oke, maka jawabannya yang B. Hati-hati teman-teman. Ini sering apa? Sering mengecoh soal kayak gini. Kalau kita salah satu perhitungan aja bisa salah semua gitu. Oke, ini untuk modus kita lanjutkan. Ini kita diminta menemukan median, median data kelompok dari histogram. Median, teman-teman, median itu kuartil 2. Jadi di dalam statistika itu ada yang namanya kan kuartil ya. Ada kuartil atas, ada tengah, ada kuartil bawah. Aku balik deh, kuartil bawah dulu, bawah, lalu kuartil tengah, lalu kuartil atas. Kuartil bawah itu kuartil 1, kuartil tengah itu kuartil 2, kuartil atas itu kuartil 3. Nah, kuartil tengah ini sama dengan median, teman-teman. Cara mencarinya sama. Oke, berdasarkan ini, ya, kita coba cari. Kuartil 2 itu adalah di X. X ini data. Data ke rumusnya adalah setengah dikalikan N. N ini adalah jumlah datanya ada berapa. Gitu. Oke, di sini kita hitung dulu datanya ada berapa. Ini kan 10, 13, 15, 7, sama 3. Cara menghitungnya ya, itu kita jumlahkan aja. Berarti 10 tambah 13, 23, tambah 15, 8, ya 38, tambah 7 adalah 45, tambah 3, 48. Berarti kita punya 48 data, teman-teman. Ya, kita punya 48 data. Berarti cara menghitung kuartil 2 itu ini dikalikan berarti 48. Maka kuartil 2 itu berada di data ke-24, teman-teman. Ya, berada di data ke-24. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya untuk mencari nilainya. Karena ini mencari posisinya ya, ada di data ke-24. Sekarang kita cari nilainya berapa. Nah, rumusnya adalah tepi bawah ditambah letak Q2 itu dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian dibagi frekuensi kelasnya, dikalikan lebar kelas. Ini. Kita cek dulu, teman-teman. Data ke-24 itu ada di kelas mana? Ini datanya masih 10. Kalau ini datanya ada 23, berarti data ke-24 ada di sini ya, teman-teman.
Ada di kelas 3. Oke, berarti kita gunakan data kelas 3. Data kelas 3 tepi bawahnya yang mana? Yang ini. 29,5. Ditambah letak Q2-nya ada di 24, ya kan? Dikurangi. Frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti artinya frekuensi semua kelas sebelumnya gitu. Jadi kalau kita ini kan di datanya di kelas ketiga ya, berarti frekuensi kelas 1 ditambah kelas 2 gitu. Ada 23. Dibagi frekuensi kelas tersebut 15. Dikalikan lebar kelas. Lebar kelasnya dari ini kita bisa langsung lihat tepinya adalah 29,5 sampai 34,5. Berarti lebar kelasnya itu 5. Langsung aja selisihnya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. 29,5 ditambah 24 dikurangi 23 1. 1 dikali 5, 5 per 15. Oke. Ternyata opsi jawabannya yang ini teman-teman. Yang A. Ini bisa nggak? Kalau hasilnya jadi nanti jadinya bentuk desimal. Bisa. Nanti hasilnya 29,8. Kalau mau diselesaikan ya teman-teman ya. Ini kan 29,5 ditambah 5 per 15 itu kan 1 per 3 ya. Berarti 29,5 ditambah 0,33 gitu. Hasilnya adalah 29,83 dan seterusnya. Oke, gitu teman-teman. Tergantung di opsinya adanya yang mana, pilih yang itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke dimensi 3. Kita diminta menghitung jarak titik G ke garis HB. Oke, kita langkah pertama teman-teman, kita gambarkan dulu aja segitiganya. Ini kan titik G dan juga garis HB gitu ya. Berarti ada di 3 titik itu. Oke, kita gambarkan dulu ini, kan? Terus di sini, kemudian di sini. Nah, kalau seperti ini, siku-sikunya di mana teman-teman? Siku-sikunya itu ada di G. Nah, siku-sikunya di situ. Oke, coba kita gambarkan ke bidangnya sendiri ya. Ini H, ini G, ini B. Siku-sikunya di sini teman-teman. Nah, untuk mencari jarak, syaratnya yang kita udah pernah pelajari, yang pertama harus jarak yang terdekat, lalu tegak lurus. Gitu. Di sini jarak terdekat dan tegak lurusnya di mana? Di sini. Ya, X. Dikatakan terdekat karena yaitu jarak yang paling dekat. Kan G kalau mau ke sini kan lebih dekat, ya langsung terobos saja daripada lewat sini atau lewat sini gitu. Dan dia tegak lurus karena ini dua-duanya sudut siku-siku gitu. Maka dia dikatakan tegak lurus. Ini titik X, kita katakan titik X ya. Nah, kalau udah seperti ini cara mencarinya gimana? Pakai perbandingan luas segitiga teman-teman. Luas segitiga itu kan setengah dikali akar, sorry, setengah dikali alas dikali tinggi ya. Nah, ini kan ada segitiga HGB ya, teman-teman. Segitiga HGB ini kita bisa pakai HG sebagai alas. Berarti setengah dikali HG. Kalau alasnya HG kan tingginya GB. Gitu. Sama dengan. Nah, selain gitu kita juga bisa pakai HB ini sebagai alas. Ya. Kalau HB sebagai alas, tingginya yang mana? Tingginya ini GX. Dan kita mencari panjang GX itu. Gitu. K setengah kali HG. Rusuknya 6 cm. HG itu rusuk berarti langsung 6. GB. GB itu diagonal sisi, berarti dia 6 akar 2. Nih, sama dengan setengah kali HB. HB itu diagonal ruang, berarti 6 akar 3. GX kita belum tahu. Oke, boleh dicoret. Ini coret ini, kemudian ini coret sama ini. Oke, berarti kita nemu 6 akar 2 sama dengan akar 3 dikali GX. Kalau mau nyari GX adalah 6 akar 2 dibagi akar 3. Ini kan? Tapi kalau bentuknya seperti ini kita harus rasionalkan teman-teman. Maksudnya adalah
bagian bawah pecahan itu nggak boleh akar. Maka kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Setelah dirasionalkan, kita lanjutkan. Yang atas, kalau perkalian akar, teman-teman, itu bilangan di dalam akarnya itu dikalikan, gitu. Maka yang atas jadinya 6 akar 6 karena 3 dikali 2 kan ya. Itu. Lalu di bawahnya akar 3 dikali akar 3, ya akarnya hilang jadi 3. Nah, di sini kita bisa selesaikan 6 per 3 kan 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6 cm. Betul nggak? Yes, betul. Jawabannya yang D. Ini untuk nomor 5, jawabannya yang D, teman-teman. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 6 yang lebih mudah. Kita diminta menghitung jarak EF ke CG. Garis F, garis EF ini. Ya kan? CG mana? CG ini. Berarti jaraknya yang mana? Dari sini udah kelihatan, teman-teman. Jarak yang paling dekat ya ini. Dari F ke G. Ya kan? F ke G ini kan rusuk ya, teman-teman. Ya, maka jawabannya yang E. Karena dia rusuk, ya sudah panjangnya rusuk itu. Maka jarak dari EF ke GC itu sama dengan jarak dari F ke G. Sama dengan panjang rusuknya, 10 cm. Gitu. Oke, ini untuk nomor 6. Nomor 7, kita diminta menghitung jarak antara dua bidang segitiga. Kalau gini, teman-teman, langkah pertama yang paling mudah ya bikin ini apa bidang bantu. Bidang bantunya kalau Widya itu biasanya ada dua antara eh, ACGE atau sorry, atau BDHF. Jadi salah satu, teman-teman, biasanya salah satu ini. Mana sini deh? Ini ya, biasanya salah satu ini. Cara menentukannya gimana? Ini kelihatan. Ya kan ada BDE sama TFH ya. Nah, manakah mereka ini yang jadi kalau kayak gini, ini adalah bidang batinnya adalah ACGE karena di sini ada E dan di sini ada C gitu. Jadi yang salah satu dari bidang pertama dan salah satu titik dari bidang kedua, nah itu mereka ada di bidang bantunya. Kenapa kita nggak pakai BDHF lah? Kalau kita pakai BDHF lah kan mereka ada semua nih, BD sama FH kan sudah ada. Nah gitu kita nggak dipermudah, malah bingung sendiri ngitungnya gitu. Jadi cari yang dia bukan bukan nggak semuanya ada di titiknya gitu, teman-teman. Kalau ini di bidang pertama ada BD, bidang kedua ada HF. Nanti kita nggak pakai yang itu, kita pakai yang satunya yang ACGI. Kita coba ya, kita gambarkan dulu ACGI. Ini A C G E. Oke. Mau kita gambarkan bidangnya juga boleh deh. BDE yang pertama BDE ya. BDE berarti di sini BD terus ke E. Lalu di sini ya. Ini lalu kena dengan CFH. CFH, oke. CFH ini, lalu dia di belakang sini. Nah, ya. Nah, kalau gitu kita gambarkan juga bidang bantunya CGE. Nah, CG lalu ke E. Ini ya. Nah, langkah berikutnya, teman-teman. Langkah berikutnya dari kan kita ada BDE sama CFH ya. Nah, kita ambil satu-satu, teman-teman. Dari BDE, manakah titik-titik yang menyinggung bidang ACGE? Oke, kita lihat dulu BDE yang kiri ini ya, teman-teman. Segitiga miring yang kiri itu. Yang menyinggung ACGE di mana? Yang pertama ada di
Ini, ya, katakanlah ini titik O, gitu. Menyinggung pertama di situ, dan yang kedua menyinggung di mana? Di E, ini kan? Oke, berarti bidang BDE kita wakili dengan garis OE. Ini, kita wakili dengan garis OE. Selanjutnya, yang CFH. Yang CFH bersinggungan dengan ACG di mana? Yang pertama di C kan? Yang kedua di atas. Ini, di titik P. Oke, gambarkan juga di sini. P sama C. Nah, berarti bidang CFH kita wakili dengan garis PC. Itu. Lalu, kita harus mencari jarak terdekat antara garis EO dengan garis PC. Caranya gimana? Tarik aja salah satu. Misalkan ini, ke sini. Nah, gitu. Boleh nggak? Boleh. O ke X, katakanlah gitu. Nah, cara mencarinya gimana? Kalau udah nemu gini, kita pakai luas segitiga juga, teman-teman. Perbandingan luas segitiga. Yang sebenarnya segitiga tuh ini. Loh, segitiga POC. Nah, kita bisa hitung caranya gimana? Sama dengan yang tadi. Setengah dikalikan. Yang pertama kita alasnya OC ya. Alasnya OC berarti tingginya PO. Kemudian yang tadinya sisi miring kita jadikan sisi alas. Berarti setengah kali PC dikalikan tingginya adalah OX. Gitu. Setengah kali OC. OC di sini adalah, ini ya teman-teman, setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi 12 akar 2 maka setengahnya adalah 6 akar 2. PO. PO dari sini ke sini, ini tingginya sama dengan rusuk, teman-teman. Maka dia 12. Kalikan setengah kali PC. PC itu dari sini ke sini, itu dia A per 2 akar 6. Maka 6 akar 6. Ya kan? Kalikan UX. Oke, kita bisa coret-coret. Coret. Kemudian 6 sama 6 bisa coret. Tuh. Nah, yang sebelah kiri sisa 12 akar 2 sama dengan yang kanan akar 6 kalikan UX. Nah, ini dipindah. Dari ini. Nah, Pak. Oke. Itu kita bagi dan rasionalkan juga. Berakar 6 dirasionalkan gitu. Berarti jadinya yang atas adalah 12 akar 12, yang bawah adalah 6. 12 sama 12 sama 6 kita bagi hasilnya 2, akar 12. Akar 12 itu kan akar 4 kali 3 ya teman-teman. 12 kan 4 kali 3. Nah ini kita bisa buka. Akar 4 itu kan 2 ya. Berarti 2-nya kita taruh luar. 3-nya tetap di dalam. Maka jawabannya 2 kali 2, 4. 4 akar 3 cm. Nah, itu. Jawabannya yang C. Gitu ya teman-teman. Gitu ya. Kalau mau pakai cara cepat silakan. Cara ilmiahnya yang seperti ini. Gitu. Selanjutnya, nomor 8. Kita diminta menghitung sudut. Oke. Sudut di garis BG dengan bidang ACGE. Oke, kita gambar lagi ACGE. ACGE. Bentar. Ini ACGE. Kemudian caranya dengan garis BG. Oke. Nah, ini kita warnain aja teman-teman biar lebih jelas ya. Gitu deh. Nah, ini yang warna ungu ini adalah bidang ACGE. Bidang ACGE ini kita cari besar sudutnya dengan garis BG. Garis BG ini.
Nah, di sini ada beberapa cara sih teman-teman. Kita bisa pakai trigonometri atau kita bisa lihat bentuknya gitu ya. Kalau pakai trigonometri caranya gini. Ini kita lihat proyeksinya. Nah, ini kalau proyeksinya itu ke sini teman-teman. Ke titik tengah sini. Nah, gini kan. Nah, kemudian kita ambil segitiga ini. Ini kan siku-siku ya. Kita gambarkan ulang. Oke. Nah, ini titik O ya. Sama B. Kalau kecil. Nah, ini. B, O, G. Dan di sini siku-siku. Kita cari panjangnya, teman-teman. Panjang sisinya. B ke G itu diagonal sisi, maka 8 akar 2 ya kan. O ke G itu rumusnya adalah A per 2 akar 6, maka 4 akar 6. Lalu O ke B itu adalah setengah dari diagonal sisi. Berarti eh, 4 akar 2. Nah, ya di sini teman-teman. Jadi kita harus mencari apa sih? Kita mencari sudut ini teman-teman. Sudut yang ini. Ya enggak? Sudut alfa ya. Kita harus mencari sudut alfa. Nih, cara nyari sudut alfa gimana? Kita bisa pakai trigonometri, salah satu. Kita pakai apa kira-kira? Depan sama samping juga boleh. Depan sama miring juga boleh. Depan sama miring bisa. Depan sama miring itu adalah cosinus. Sorry, sinus. Jadi, sinus alfa itu sama dengan depan sama miring, ya kan? Depannya ini adalah 4 akar 2. Miringnya, sisi miringnya di sini adalah 8 akar 2. Maka sinus alfa adalah setengah. Nah, kalau sinus alfa setengah berarti alfa berapa, teman-teman? 30 derajat. Benar nggak? Ya, lumayan B. Ini kalau mau dapat hasil yang pasti, teman-teman. Kalau mau dapat hasil yang akurat ya. Kalau kalian nggak yakin. Boleh pakai cara ini. Atau pakai cara kedua, boleh. Cara kedua gimana? Lihat teman-teman. Itu eh, segitiga GOB itu kan dia adalah setengah dari segitiga BDG. Coba ini. Kalau tak gambar gini. Nah, tuh. Dia jadi segitiga. Ya nggak? Segitiga utuh gitu ya. Tak gambar di sebelah kiri ya. Kan dia jadinya gini. Ini B, ini D, ini G. Gitu kan? Nah, yang ini itu adalah membelah dia di tengah. Jadi garis, sorry, segitiga GOB itu setengahnya GDB. Kan gitu. Nah, GDB ini segitiga apa, teman-teman? Ya, kita lihat aja. DB itu diagonal sisi, BG itu diagonal sisi, DG juga diagonal sisi. Berarti ini segitiga sama sisi. Ya enggak? Nah, segitiga sama sisi, teman-teman. Sisinya sama besar, sudutnya juga sama besar. Gitu. Maka di sini sudut segitiga itu kan 180 derajat ya, teman-teman. Berarti sudutnya masing-masing itu 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Itu untuk ini, dan ini. Nah, kan itu segitiga ini ya, segitiga lengkapnya, segitiga utuhnya ya. Sedangkan kita nyari adalah setengahnya. Jadi kalau ya, ini yang kita kasih biru ini, itu 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, berarti sudut alfa berapa? Alfa berarti 60 derajat dibagi 2, 30 derajat. Sama, teman-teman. Silakan mau pakai cara yang mana? Tuh, lebih suka menggambar dan membayangkan atau menghitung. Terserah, silakan. Gitu ya. Lanjutkan ke nomor 9. Oke, ini masuk ke aturan pencacahan. Oke. Oke. Banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf coba. Paling mudah, mau pakai permutasi silakan, tapi ini paling mudah pakai aturan tempat ya. Ini kan ada
4 huruf yang berbeda. Bisa berarti di tempat pertama kita bisa 4 huruf, ya kan? Bisa C, bisa O, bisa B, bisa A. Lalu di tempat kedua sisa 3 huruf, sisa 2 huruf, sisa 1 huruf. Ini kan terus dikalikan. 12 dikali 2, 24. Ya. Nah, ini mudah harusnya bisa, teman-teman. Selanjutnya, nomor 10. Ada 5 orang sedang mengadakan rapat duduk secara melingkar. 5 orang adalah ketua, wakil sekretaris, bendahara, koordinator. Ketua dan sekretaris harus selalu bersama. Oke, kita gambarkan bundarannya, teman-teman. Ya, ini duduk melingkar dan ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ketua dan sekretaris harus bersama. Maka bareng. Nah, kalau ini cara hitung posisinya berapa? Berarti posisinya adalah permutasi siklisnya dikalikan syaratnya, teman-teman. Oke, permutasi siklis ini kan rumusnya n-1 ya. N-1 faktorial kali ya syaratnya gitu. N itu adalah jumlah eh, elemen atau jumlah anggota di siklisnya ini, teman-teman. Ini ada berapa berarti? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. 4 ini ketua dan sekretaris sebagai satu grup, teman-teman. Tuh, berarti n-1-nya berapa? 3. 3 faktorial. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4 ya. Gitu. 3 faktorial. Syaratnya yang di dalam grup ini loh, itu ada berapa sih? Ada 2, berarti 2 faktorial. 3 faktorial kali 2 faktorial berarti 6 dikali 2, 12. Yang A. Untuk permutasi siklis. Nomor 11, ini sudah masuk kombinasi, teman-teman. Banyaknya jabat tangan yang terjadi dari 15 orang. Masing-masing orang berjabat tangan 1 kali. Oke, berarti caranya adalah di sini kan ada 15 orang. Berarti 15 C kombinasi jabat tangan itu kan berdua-dua ya, teman-teman. Berarti 15 C 2. Nah, masukkan rumusnya 15 faktorial per 2 faktorial, selisihnya 13 faktorial. 15 kali 14 kali 13 faktorial per 2 faktorial, 13 faktorial. Coret, bisa. Nih, lalu 2 bisa coretkan dengan 14 dari 7. Maka 15 dikali 7. Hasilnya adalah 105. Ya, jawaban yang D. Tuh, teman-teman. Ini untuk kombinasi. Lanjut. Oke, ini kombinasi yang bentuknya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Langkahnya gimana? NC3 itu jadikan kayak bentuk bentuk kombinasi yang biasanya. Kayak pakai rumusnya dulu, teman-teman. N berarti N faktorial per 3 faktorial. Lalu di sini N min 3 faktorial. Sama dengan N min 2. Gitu kan? Lanjutkan. N faktorial itu kita bisa gambarkan jadi kayak gini, teman-teman. N dikali N dikurangi 1, kemudian dikurangi 1 lagi, kemudian, nah gini, intinya yang terakhir belakangnya ada faktorialnya. Tuh, per, sama bawahnya 3 faktorial, per N min 3 faktorial, sama dengan N min 2. Nah, di sini ada yang bisa dicoret, teman-teman. Ini bisa coret sama ini kiri kanan juga bisa. Ya enggak? Oke, berarti maksud sini N min N1 per 3 faktorial sama dengan 0. Dua sisinya kita kalikan 3 faktorial. Berarti jadi N min N dikali N min 1 sama dengan 3 faktorial. Nah, ini kita bisa kali pelangi, teman-teman. Kita kalikan. Berarti N kuadrat min N sama dengan 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1, 6. Kita jadikan satu ruas. N min 2 min N min 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai kayak gini, kita faktorkan, teman-teman. 0. Berarti dia berapa? Bilangan yang dikalikan hasilnya min 6 dan dijumlahkan hasilnya min N, min 1 berarti ya. Kan ini min 1 N.
Berarti berapa dia? Min 3 plus 2 gitu ya. Benar nggak? Min 3 kali 2 min 6. Ya, ya betul. Gitu. Nah, berarti N sama dengan 3 atau N sama dengan min 2. Nah, di sini N ini kan NC3 ya teman-teman. Kombinasinya kan NC3. Berarti N tidak boleh kurang dari 3. Maka jawabannya yang mana? Jelas yang ini. N-nya 3. Tuh. Dan nggak mungkin N-nya minus tuh teman-teman. Tuh. Kalau mau dicek satu-satu monggo. Nggak apa-apa. Kalau mau coba satu-satu nggak pakai rumus yang kayak gini boleh. Gitu. Oke lanjut. Nomor 13. Ini anu juga. Apa? Aturan tempat lagi. Disusun 3 angka berbeda dari 6 angka. Itu ya. Banyak bilangan ganjil yang dapat disusun. Oke, berarti kita susun yang belakang dulu. Bilangan ganjil itu ada berapa aja? Satu, tiga, lima. Berarti ada tiga ya teman-teman. Tiga. Satu atau tiga atau lima. Oke, lanjut ke angka pertama. Angka pertama berarti ini ada enam angka kan? Salah satunya udah dipakai berarti sisa lima. Sisa lima, tapi kita nggak boleh pakai nol. Maka empat di sini ya kan? Sisa lima, tapi tanpa nol. Gitu. Kemudian di tempat kedua berarti sisa empat gitu kan? Udah kita kalikan aja. 4 kali 4 kali 3 berarti 48. Yes, betul. Jawabannya yang B. Itu. Lanjut, nomor 14. Dua dadu dilempar bersama satu kali. Peluang muncul kedua dadu berjumlah 6. Oke, ini kalau mau dibikin tabel silakan teman-teman. Aku biasanya di langsung di list aja. Misalkan kejadiannya kejadian A gitu ya. Buah dadu mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 6? Oke, satu sama 5. Terus 2 sama 4, 3 sama 3, 4 sama 2, dan 5 sama 1. Gitu kan? Ini berarti peluang A adalah jumlah A tambah per jumlah semesta. Nah, di sini kan ada 5 ya. Semestanya kalau 2 dadu kan ada 36. Nah, berarti jawabannya 5 per 36. Yang E. Kalau lebih mudah dibentuk tabel, silakan. Kalau mau gini juga nggak apa-apa, tapi kalau gini harus lebih teliti ya teman-teman. Gitu. Nomor 15, satu koin dilempar 40 kali. Frekuensi harapan muncul gambar pada mata uang. Oke, frekuensi muncul gambar itu kan ya setengah ya teman-teman. Kalau koinnya cuma satu, kalau itu frekuensi harapannya ya sudah langsung aja setengah dikalikan 40. 20. Yes, gitu. Gampang. Lanjut, nomor 16. Satu kartu diambil dari satu set kartu bridge. Peluang terambil kartu bernomor genap atau kartu warna hitam. Di sini ada kata atau berarti kita pakai rumus teman-teman. Peluangnya, peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A gabungan B. Kebalik ya? Iya, sorry teman-teman, kebalik. Nah, ini. Oke. Peluang A ini berarti peluang kartunya bernomor genap. Nih. Kartu nomor genap itu ada berapa aja sih? Kartu nomor genap ini kan ada 2, 4, 6, 9, 8 sama 10 ya. Ada 5. 5 dalam satu eh ini satu satu set berarti 5 dikalikan 4 20 kan ya. 20. Dengan kartu bridge ada 52. Tuh. Tambah peluang kartu berwarna hitam. Kartu berwarna hitam kan ada berapa? Separuhnya ya. Separuhnya berarti 26. 26 per 52 dikurangi A irisan B. Itu artinya kalau kartunya genap dan hitam. Itu. Kartu genap dan hitam berarti kan ada ini 5 dikalikan 2. Karena ada dua set yang warnanya hitam toh. Berarti 10 per 52. Nah, hasilnya berapa? 36.
per 52. Ini kita bisa sederhanakan, kita bagi 4, jadinya 9 per 13. Jawabannya yang D. Untuk nomor 16, teman-teman. Selanjutnya nomor 17. Peluang siswa A dan B lulus SNBP berturut-turut 0,95 sama 0,97. Peluang A tidak lulus dan B lulus. Oke, berarti A tidak lulus dan gini deh, dan B lulus. Kalau ada dan kan berarti dikalikan ya teman-teman. Peluang A tidak lulus berapa? Kalau peluang lulusnya kan 0,95, berarti peluang tidak lulusnya 0,05. Karena dan dia dikali peluang B lulus 0,97. Nah, ini dikalikan aja. Nanti ketemu hasilnya 0,0485. Yang A. Itu untuk nomor 17. Kemudian untuk nomor 18, peluang benih ikan cupang hidup adalah 62%. Peluang benih ikan cupang mati adalah, nah ini malah gampang teman-teman, langsung dikurangin aja ya. 100% dikurangi 62%. Berarti berapa? 38%. 38% ini kalau didesimalkan 0,38. Sama. Oke. Ini teman-teman untuk materi yang kelas 12. Untuk materi kelas 10 dan 11 kita lanjut di part selanjutnya.